Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi dengan Miss Sari. Di pertemuan video kali ini, Miss akan membahas latihan-latihan soal yang pernah ditugaskan oleh Miss terkait materi transformasi geometri. Oke, silakan kalian simak, kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Kalau ada yang belum lengkap, dilengkapi. Kalau masih ada yang salah, diperbaiki. Oke? Kita bahas satu persatu ya. Oke, nomor yang pertama nih. M1 nomor 2 ya. Dari translasi berikut manakah dua translasi yang ekuivalen? Nah, ekuivalen itu sama ya maksudnya ya. Ekuivalen itu sama. Nah, sebelumnya Miss ingatkan lagi bahwa translasi itu kan terkait pergerakan antara dia ke kanan ke kiri, atas bawah gitu. Nah, kalau kanan kirinya itu berkaitan dengan X. Sumbu X kan, atau kalau di komponen translasi itu bagian atas. Nah, ini jadi kanan atau kirinya. Lalu yang Y-nya, nah, Y-nya itu yang bawah berarti ya kalau di komponen translasi itu terkait sama atas atau bawahnya. Nah, oke. Kalau yang kanan itu atasnya positif, kalau yang kiri atau bawah itu negatif. Nah, sekarang 3 satuan ke atas. Nah, 3 satuan ke atas itu berarti kita main yang bawah ya. Ke atas berarti positif. Lalu 2 satuan ke bawah berarti min 2. 3 satuan ke kanan berarti 3. Nah, berarti komponen translasinya adalah 31. Yang B, 5 satuan ke bawah, 3 satuan ke kanan berarti 35. Min 5 ya ke bawah. Dan yang C 1 satuan ke atas berarti 1 yang bawah, 3 satuan ke kanan 3. Nah, kita lihat yang komponen translasinya sama itu adalah A dan C. Berarti yang ekuivalen adalah A dan C karena sama-sama komponen translasinya adalah 3, 1 gitu. Oke, yang selanjutnya titik C min 1,3 ditranslasikan 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Tentukan hasil translasinya. Nah, ini Miss langsung sini ya, min 1,3. Kalau 3 satuan ke kanan, nah berarti 3 satuan ke bawah, berarti min 4. Maka hasil translasinya adalah min 1 tambah 3. 2, 3 ditambah min 4, min 1. Oke, translasi cuma ditambah aja ya. Oke, nomor berikutnya. Oke, masih translasi. Tentukan translasi yang harus dilakukan agar diperoleh persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, kita lihat nih. Dari A, kalau bentuknya udah begini, kita cukup salah satu titik aja nih. Ini A aksen. Ya, kita boleh tentukan koordinatnya atau boleh kita hitung. Dari A menuju A aksen, maka dia bergeraknya pertama ke kiri dulu ya. Ke kiri berapa kotak kita hitung? 1, 2, 3, 4. Nah, kita tulis nih. 4 ke kiri. 4 ke kiri. Lalu, sekarang kita lihat setelah ke kiri, dia geraknya ke bawah. Ke bawahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ke bawahnya 5. 4 ke bawah. Maka translasinya adalah 4 ke kiri dan 4 ke bawah. Atau kalau kita bikin komponen translasinya, ke kiri itu berarti min, ke bawah berarti min. Maka komponen translasinya adalah min 4, min 4. Oke, mudah ya. Nomor berikutnya. M2 nomor 2, titik C min 1,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y itu apa sih? Kalau terhadap sumbu Y berarti kalau tadinya adalah X, Y, maka jadi min X, Y. Maka kalau titik C min 1,3 terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi 1,3. Jadi X-nya berubah tanda lawannya saja gitu ya. Oke.
Yang nomor 4, persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah bayangan persegi panjang ABCD setelah direfleksikan terhadap apa? Nah, kita lihat aja nih. Salah satu titik aja, misalkan titik A. Titik A itu adalah berapa koma berapa nih ya? Kalau misalkan mau kita lihat pakai koordinatnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5,2. A-nya 5,2. Nah, dia direfleksikan terhadap sesuatu pencerminan apa ya yang menghasilkan aksennya adalah 2, min 5. Sorry, ini min 5 tadi ya. Min 5,2 dan 2, min 5. Nah, kalau kita lihat ini ternyata di apa nih? Dibalik. Kalau dibalik masih ingat terhadap garis Y sama dengan X. Gitu ya. Oke, mudah. Ini tinggal menghafal tuh yang kemarin di video sebelumnya kan sudah share ya. Macam-macam pencerminan. Oke, selanjutnya. Oke, M3 nomor 2. Bangun datar A, B, C, D, E, F di bawah ini merupakan bayangan bangun datar A, B, C, D, F setelah mengalami rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi tertentu. Tentukan besar sudut rotasi tersebut dan apakah arah rotasi berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini gimana? Pertama, kalau kita lihat aja, tinggal lihat nih dari kuadran yang sini, ya, dari yang sebelah sini menuju sini itu berapa derajat. Nah, kita tinggal lihat dari ke sini 90, ke sini 180. Ya, kalau mau putar ke arah searah jarum jam, sini 90, 180. Berarti sudut rotasinya dari arah manapun dia tetap 180 derajat. Nah, apakah arah rotasi berlawanan dengan jarum jam? Ya, bisa iya. Bisa searah juga ya. Jadi bisa dua-duanya mau searah atau berlawanan, besarnya tetap 180 derajat. Nomor berikutnya, M3 nomor 3, titik B 2,1 diputar dengan sudut rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, berlawanan arah jarum jam berarti plus ya. Kalau sudut rotasi 270 tadinya A, B, kalau 270 positif, sudutnya 270 derajat, maka bentuknya menjadi B, min A. Kalau B 2,1 terhadap 270 derajat, maka bayangannya udah tinggal ikuti ketentuan itu. Berarti 1, min 2. Gampang. Nomor berikutnya. Ada gambar lagi nih, rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Memetakan A ke A aksen. Manakah dari rotasi-rotasi berikut yang benar? Dari A ke A aksen. Ya, berarti dia kalau ke kiri itu berarti berlawanan arah jarum jam, cuman satu kali muter ya. Berarti Miss gambarkan di sini. Ketika dia arahnya ke sini, berarti apa? 90 derajat. Karena dia berlawanan arah jarum jam, berarti positif ya. Ini berlawanan. Nah, tapi kalau kita lihatnya dari putarnya searah jarum jam, nah ini Miss putar ke sini berarti ini 270 derajat searah jarum jam, berarti min searah jarum jam. Tinggal kita pilih mana jawaban yang benar. Rotasi 180 berlawanan jarum jam, kan? Rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam. Nah, yang kedua benar ya, ini benar. Rotasi 270 berlawanan jarum jam, salah. Rotasi 90 derajat searah jarum jam, salah ya. Berarti yang benar adalah yang kedua. Itu bisa difahami ya. Jadi tinggal kita putar-putar. Dan ingat, berpindah kuadran itu berarti rotasi 90 derajat setiap kuadran. Oke, tinggal dia berpindahnya berapa kuadran itu tinggal kita kali 90 derajat. Oke, nomor berikutnya. M4 nomor 2, titik A 2,3 didilatasi dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala 2. Jika titik A aksen X, Y merupakan hasil dilatasi, tentukan koordinat titik A. Nah, kalau dilatasi tinggal kita kali ya, Miss tulis lagi nih di sini. Ketika ada titik
X, Y, maka kalau faktor skalanya itu adalah K, bayangannya menjadi tinggal kita kali KX, KY. Maka ketika ada titik 2,3 dengan faktor skalanya adalah 2, maka bayangannya tinggal kita kali 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Maka koordinat titik A aksennya adalah 4,6. Berikutnya, ada gambar nih, sebuah lingkaran target dibuat warna-warni seperti pada gambar di samping nih. Ya. Jika diasumsikan jarak antar warna sama, dan pusat dilatasi adalah titik pusat lingkaran, jadi ini awalnya sini. Tentukan faktor skala dari lingkaran hijau menjadi lingkaran kuning. Nah, awalnya hijau. Nah, kita lihat nih. Dari pusat menuju hijau itu ada berapa warna? Ada 3 warna karena dia kuning, merah, hijau. Berarti awalnya ya A-nya kita bisa anggap aja 3. Ukurannya 3. Awal ya, jadi A-nya lah misalkan. Nah, terus menjadi apa? Lingkaran hijau menjadi lingkaran kuning. Bayangannya kuning. Kuning itu 1 kan, cuma 1 warna, maka 1. Faktor skalanya gimana ya? Udah faktor skalanya berarti 1/3. Oh, udah tinggal gitu aja. Ya, gampang. Oke, nomor berikutnya. 4 nomor 5 nih. Bangun segitiga JKL dengan koordinat titik J min 2,3, K min 5,4 dan L 3,2 didilatasikan dengan faktor skala 1/2. Manakah gambar yang sesuai dengan proses dilatasi tersebut? Nah, kita lihat nih. Skalanya 1/2. Skala 1/2 ya berarti tinggal kita lihat aja mana yang hasilnya salah satu titik aja kita cek. Misalkan Miss mau cek titik J. Ya, titik J. Titik J min 2,3. Kalau dia dilatasi dengan faktor skala setengah, maka harusnya J aksennya adalah min 2 dikali setengah, min 1. Min 3 dikali setengah, min 3/2 atau min 1/2. Nah, tinggal kita cari deh mana ya yang titiknya J aksennya itu. Kita cek satu-satu ya. Yang ini J aksennya berapa? Oh, J aksennya adalah X-nya 0,5, Y-nya min 2,5. Salah ya, yang A. Yang B, J aksennya berapa nih? Oh, 1, 2, 3. Min 3, min 2 X-nya. Ah, udah salah. Yang C, J-nya berapa nih? Min 1, min 2, min 1. Oh, salah lagi. Nah, yang D nih harusnya ya, habis yang lain udah salah. Yang D, J aksennya berapa? Min 1, min 1,5. Oh, berarti bener nih yang D ya. Karena titik J-nya sesuai. Maka yang sesuai dengan proses dilatasi tersebut adalah yang D. Karena J aksennya bener nih. Min 1, min 1,5. Oke, mudah ya. Silakan jangan lupa kalau ada yang salah diperbaiki, kalau ada yang belum lengkap dilengkapi. Pokoknya harus paham nih ya, karena materi ini gampang. Oke, kalau masih kurang jelas boleh diulang-ulang lagi. Masih kurang jelas juga boleh WA Miss ya. Boleh tanya Miss selama masih jam pelajaran matematika. Kalau lewat jam pelajaran matematika, mohon maaf Miss mungkin tidak bisa membalas. Oke, kita ketemu lagi di video Miss Hari berikutnya.